Saya Pira Lestari. Perkenalkan, saya Pira Lestari. Saya dari SMP. Terakhir saya S1 di pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa itu itu sebagai Berikan di belakang. ya Itu dipilih karena sebetulnya dari kecil ibu memang sudah senang dengan yang namanya seni, terutama seni tari. Kemudian saya kembangkan terus dengan bakat saya, mulai dari gambar dari awal, dari saya SD, SMP, SMA, hingga akhirnya saya memutuskan kuliah dan menggeluti di bidang seni. Banget menurut ibu karena dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa seni tidak mungkin. Kalau kita pakai baju nggak matching gitu ya, atasnya apa, bawahnya apa, itu kan berarti nggak ada seninya. Nah, ketika kita bagaimana bentuk kerudung ya itu, bagaimana bentuk baju seandainya nggak ada buat tangannya mas, itu juga ada seninya sih. Ketika kamu menggunting buku bentuknya segitu itu ada seninya. Nah, tiba-tiba bukunya nggak jelas gitu ya. Nah, itu semua dalam kehidupan sehari-hari seni itu sangat dekat gitu ya. Terutama di bidang pendidikan, rasa, bagaimana mengolah rasa, mengolah raga anak-anak itu supaya lebih sensitif, bagaimana punya perasaan yang baik. Karena kalau tidak punya perasaan, kayaknya sekolah anak belajar saat ini. Apakah ada karya seni favorit yang menginspirasi ibu? Sebenarnya dulu nggak ada sih, cuman saya senang banget sama nari. Kalau ada yang namanya orang menari, saya senang nonton. Saya senang menjadi apresiator ya. Jadi kalau ada sosok ataupun orang yang panutan saya, Apa saja jenis kesenian yang paling sering diajarkan SMP? dari mulai rupa, musik, tari itu selalu saya ajarkan supaya mereka bisa mengolah semuanya, supaya mereka ya tadi balik lagi saya juga ingin mereka bisa mengolah rasa sensitif. Kadang-kadang anak-anak ada juga yang tidak tahu ketukan. Coba kamu menari atau joget gitu dengan musik ini, musiknya kemana, gerakan kemana, tandanya anak tersebut kan nggak punya rasa ya, nggak punya bagaimana mencocokkan irama dengan irama. Itu kan perlu ada kesinambungan, perlu ada koordinasi antara kaki dan tangan, perlu ada rasa. Bagaimana ibu menilai hasil karya seni siswa? Sebetulnya saya menilai itu dari proses apa yang mereka lakukan, koordinasinya, karena di sini bukan catatan mereka untuk jadi seniman, tapi bagaimana proses yang saya ajarkan atau mereka dapat ilmunya dengan proses yang sudah mereka terima. Nah, terus mereka bisa berproses itu dengan benar. Adapun hasilnya kan ada yang jago gambar, ada yang enggak. Misalnya yang jago tari, ada yang enggak, ada yang berminat juga di musik ataupun enggak. Bukan artinya, tapi prosesnya mereka melalui. Bagaimana ibu menghadapi siswa yang merasa tidak berbakat menggambar? Nah, misalnya dari menggambar, mereka nggak tahu gambar. Saya juga usahakan siapa tahu tidak menggambar, oh mungkin dia suka di ya, oh mungkin dia suka di tari gitu. Tidak mungkin nggak suka salah satunya, atau penikmat salah satunya pasti gitu. Nah, ada pun ketiga-tiganya ada yang tidak berminat ada. Saya tanya dia sukanya apa yang berhubungan dengan saya. Ada yang tertarik sukanya fotografi. Nah, jadi saya salurkan ketika teman-temannya menari, dia disuruh jadi fotografernya atau disuruh jadi dokumentasi dengan video. Jadi sudah sedemikian rupa, jadi hasilnya oh berarti dia memang sangat kreatif. Oh mungkin dia berminatnya dengan editor dari segala macam. Apa harapan ibu terhadap perkembangan pendidikan seni budaya Budaya lokal tidak hilang,
menjadi ciri dari kita semua, akan budaya kita sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Cimahi mungkin saat ini yang sampai hilang tergerus oleh perkembangan zaman, oleh teknologi, oleh K-pop misalnya, atau yang masuk itu tanpa penilaian apapun budaya luar yang ada, mereka bisa tetap kuat dengan budayanya sendiri walaupun tidak menutup mata dengan budaya yang ada di luar ini, tapi tetap punya jati diri sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi